Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam ke-22. Pada malam hari ini kita akan bahas sedikit seputar zakat. Alhamdulillah, syariat kita adalah syariat yang mengatur segala sesuatu yang kita butuhkan berupa amalan-amalan soleh, apakah yang wajib ataupun yang sunnah, dan telah menuntunkan banyak ibadah untuk kita, apakah itu ibadah qalbiyah, hati, atau ibadah lisan, ibadah badan, demikian pula ibadah yang terkait dengan harta. Ibadah yang terkait dengan harta yang kita miliki. Termasuk yang diatur tentang harta kita adalah zakat. Zakat secara bahasa dia bermakna an-nama wa ziyadah. Sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Itu makna zakat secara bahasa. Dan Al-Imam Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan makna secara bahasa ini. Kata beliau, summiyat bidzalika li'annaha tathmurul mal wa tanmih. Karena dia itu akan mengembangkan harta yang kita punya dan menumbuhkannya. Makanya dinamakanlah dengan zakat. Adapun maknanya secara syar'i, menurut pengertian syar'i, dia at-ta'abbud lillah bi'ta'i juz'in minan nisab al-hauli ila fakirin wa nahwi. Zakat secara istilah syar'i, kita menghambakan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian nisab setiap tahun. Sebagian dari nisab dalam setiap tahun kepada fakir dan yang semisalnya. Dan zakat ini kita sudah maklumi bersama, dia merupakan rukun dari rukun Islam. Berdasarkan dalil
yang sangat banyak tentunya Quran, hadis, dan para ulama madhab menukil akan kewajibannya bagi siapa yang memiliki nisab dan mencapai usia setahun. Adapun dalil Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 5, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertobat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka bebaskan jalan mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala semisal juga dengan ini, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya itu muslim. Muslim itu adalah yang mengeluarkan zakat. Makanya di masa Abu Bakar diperangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena ini rukun Islam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antara yang disebutkan adalah wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Ketika Nabi mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, setelah belum memerintahkan Mu'adz untuk mengajak orang kepada Islam, supaya mereka bertauhid, kemudian mereka mendirikan salat, maka kata Nabi kepada Mu'adz, kalau mereka sudah bertauhid, mendirikan salat, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim zakat amwalihim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan kepada mereka zakat hartanya. Memfardukan kepada mereka zakat hartanya. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikembalikan ke miskin. Dan penukilan kesepakatan dari semua madhab akan kewajibannya zakat harta ini dinukil oleh Ibn Hazm dalam madhab Dhahiriyah. Beliau berkata, az-zakatu fardun kas-shalah, hada ijma'un mutayaqqan. Zakat itu fardu seperti sholat. Ini berdasarkan kesepakatan yang diyakini. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibn Abdul Bar, Ibnul Mundir, semuanya menukil kesepakatan akan wajibnya kita berzakat. Dan zakat itu kadang dinamakan dengan sedekah. Zakat itu juga kadang dinamakan sedekah. Iya, seperti di firman Allah di surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan asnafuz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah katakan innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah. Ini dinamakan sedekah. Dan yang diinginkan adalah zakat. Tapi kenapa dinamakan sedekah? Kan kalau dinamakan zakat sudah tadi. Karena dengan mengeluarkan sebagian dari nisab, maka harta kita akan bertumbuh. Maka yang dinamakan zakat. Sekarang kenapa dinamakan sedekah? Itu zakat juga dinamakan sedekah. Keluarkan sedekahnya. Keluarkan zakatnya.
Sekarang pertanyaannya, kenapa dinamakan sedekah? Maka di sini ada dua ucapan dari ahli tafsir. Ucapan pertama dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini yang paling terkenal. Beliau berkata, tusamma shadaqatan ma'khudatun minas sedeki. Zakat itu juga dinamakan sedekah karena diambil dari kata as-sidq, kejujuran. Idhiya dalilun ala sihati imanihi wa sidqi batinihi ma'adhahirihi. Karena zakat itu adalah merupakan dalil benarnya keimanannya. Ada orang punya harta, tidak berzakat, keimanannya masalah di dalam. Hatinya berarti masalah. Iya. Karena seorang kalau kita berbicara sedekah, biar harta banyak, tetapi kalau bermasalah di dalam, tidak mungkin kita keluarkan walaupun serupiah. Tapi kalau di dalam benar dan baik, biar harta kita sedikit, maka kita akan keluarkan. Kita akan keluarkan. Maka zakat dinamakan dengan sedekah, itu adalah dalil benarnya keimanan yang mengeluarkannya. Dan benarnya, jujurnya batinnya. Yang sesuai dengan penampilan dohirnya. Yang sesuai dengan penampilan dohirnya. Kan kadang kita melihat bahwa orang yang memiliki harta memang sama bajunya dengan kita. Tapi kalau kita lihat merek, tentunya beda. Mereka memperhatikan mereknya itu. Kenapa? Karena mereka perhatian terhadap dohir. Penampilan dohir. Penampilan dohir. Nah, pemilik harta harus dipahami, harus juga dia memperhatikan penampilan batin. Dengan cara zakat. Itu tandanya. Makanya zakat dinamakan sedekah. Dari kata as-sidqu. Iya. Dari kata as-sidqu. Dan zakat ini, ucapan kedua sama ya, ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama sekarang. Beliau berkata, summiya badlul mali sedekah, mengeluarkan harta itu dinamakan sedekah, li'annahu dalilun ala sidqi badilihi, imani badilihi, sama. Kan itu menunjukkan akan jujurnya keimanan yang mengeluarkannya. Kenapa bisa? Li'annal mal, ini kenapa saya nukilkan, ini tambahan penting. Li'annal mala mahbubun ilan nufus. Karena harta itu, semua kita sadar ini. Tidak ada satupun dari kita yang akan mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin salah dalam hal itu. Kenapa itu zakat dinamakan sedekah? Karena itu kata beliau menunjukkan jujurnya keimanan pelakunya. Karena harta ini dicintai oleh jiwa kita. Setiap kita yang hadir di sini, kita tidak berbicara orang di luar masjid. Ikhwan akhwat, tidak ada yang tidak mencintai harta. Tidak ada. Iya. Allah telah katakan di Quran. Telah dikatakan di Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kecintaannya terhadap harta sangat. Makanya ada di antara kita yang kikir, bahkan kikir terhadap diri sendiri. Kita bisa beli baju yang bagus, tapi kita tidak beli. Kita sebenarnya bisa pakai mobil, tapi kita pakai motor. Kita pakai motor. Kita bisa beli mobil, tapi kita beli motor saja, tidak beli mobil. Kenapa? Karena kecintaan terhadap harta. Sebagian kita lebih suka kalau saldonya banyak. Iya. Sebagian orang kalau dia lihat saldonya sudah berkurang, nolnya 1, stres.
Iya, ini harus kita pahami kenapa? Ini dia. Karena pada dasarnya adalah manusia itu jiwanya cinta harta. Ketika dia mampu mengeluarkan zakatnya, itu menunjukkan benarnya keimanannya. Inilah zakat. Adapun yang dizakati, ini singkat saja ya. Yang dizakati ada dari yang kita punya harta itu, ada berupa pertanian. Kalau pertanian zakatnya setiap panen, bukan setiap tahun. Itu bedanya dengan zakat yang lain nanti. Iya. Tapi tidak semua yang kita bertani dengannya wajib zakat. Tidak. Para ulama memberikan 2 syarat. Ditimbang atau ditakar, itu syarat pertama. Syarat kedua, bisa disimpan. Bisa disimpan. Iya. Ada juga menambahkan syarat ketiga, harus menjadi makanan pokok. Berarti semua yang tidak ditimbang, tidak ditakar, tidak dizakati dari hasil pertanian. Kalau juga ditimbang dan ditakar tapi tidak bisa tahan disimpan lama, juga tidak wajib zakat. Iya, juga tidak wajib dizakati. Petani kangkung tidak wajib dia zakat dari pertaniannya. Nanti bisa masuk nanti di zakat perdagangan. Karena dia perdagangkan. Iya. Demikian pula hal-hal lain. Ini pertanian. Zakatnya setiap panen. Berapa zakatnya? Tergantung. Kalau tak ada hujan, artinya pengairan gratis, maka zakatnya 1/10. Jadi dari hasil panen bagi 10. Hasilnya itulah zakatnya. Kalau pengairan gratis. Tapi kalau pengairannya dibayar, airnya kita tarik pakai mesin misalnya, maka ini 1/20. Jadi setiap hasil panen bagi 20. Hasilnya adalah zakatnya. Adalah zakatnya. Dan dia harus mencapai nisab. Tidak semua hasil panen langsung kita keluarkan zakatnya. Tidak. Harus mencapai nisab. Adapun nisabnya adalah 5 awsuq. 5 wasak. 5 wasak ini para ulama berselisih pendapat jika ditimbang atau ditakar. Kalau Syekh bin Baz belum menghitung bahwa 5 wasak itu kalau ditimbang dengan kita sekarang ini adalah bisa dimasukkan dalam zakat kalau dia 900 kilogram. Karena menurut beliau 5 wasak itu 60 sok. 60 sok. Dan Syekh bin Baz menghitung 1 sok itu 3 kilo. Beliau genapkan 3 kilo. Sehingga 6 kali 3. 900 kilogram tadi. Itu nilai zakat nisabnya. Adapun Syekh bin Utsaimin setelah belum meneliti dengan seksama soknya Nabi, maka beliau simpulkan bahwa 1 sok itu hanya 2,4 kilo sekian. Artinya 2,5 kilo. Dibulatkan 2,5 kilo. Itu 1 sok. Sehingga 5 wasak itu kan 60 sok. Dikalilah 2,5 tadi. Hasilnya adalah 700 berapa kira-kira? 750 kilogram. Itu kalau Syekh bin Utsaimin. Kalau orang memegang dengan itu karena beliau telah teliti, tidak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Itu nisabnya zakat pertanian. Kemudian yang kedua termasuk yang wajib dizakati adalah
peternakan. Dari 8 jenisnya. Onta. Dengan berbagai jenis onta. Jantan dan betinanya. Iya. Sapi. Dengan berbagai macam jenis sapi. Termasuk juga kerbau. Jantan dan betinanya. Itu wajib dizakati. Kambing. Dengan berbagai macam jenis kambing. Itu wajib dizakati. Domba. Jantan dan betinanya itu semuanya jadinya 8. 4 jenis tapi jadi 8. Jadi 8 karena pasangannya terhitung. Tidak dihitung hanya jantan atau betina saja tapi pasangannya. Ini hewan ternak yang wajib dizakati. 4 ini saja. 4 golongan. Selain ini tidak. Kuda tidak wajib zakat. Dari zakat ternak. Karena sepakat para ulama rahimahumullah bahwa bahimatul an'am yang ada dalam ayat itu adalah 4 itu. Onta dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, kambing dengan berbagai macam jenisnya, dan domba. Adapun masalah nisabnya, onta tersedikit 5 ekor. Sapi tersedikit 30 ekor. Kambing tersedikit adalah 40 ekor. Itu nisabnya. Dan wajib dikeluarkan masing-masing zakatnya. Iya, di angka tersedikit itu semua wajib dikeluarkan 1 ekor. Sapi, kambing, domba, kecuali onta. Ketika dia 5 ekor yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor onta. Itu saja bedanya. Iya, di onta di awal nisab 5 ekor tidak wajib dikeluarkan onta, tapi kambing. Sampai 20 ekor masih kambing. Jadi nanti 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, 20 ekor 4 kambing, 25 ekor baru 1 onta. Bintu labun yang berusia 1 tahun. Itu diatur zakatnya sesuai dengan nisabnya. Adapun yang lain sapi, ya itu sapi di startnya di 30 dan ketika masuk 40 juga sudah wajib zakat, cuman beda saja yang dikeluarkan. Karena kalau masih di 40 yang dikeluarkan anak sapi betina yang usia 1 tahun, bintu labun. Adapun kalau sudah 40 ekor maka yang dikeluarkan adalah ya, yang sapi jantan. Yang sapi jantan. Sampai ke atas. Kita terkait dengan itu, alhamdulillah sudah ditentukan semuanya bilangannya oleh Nabi SAW masalah ternak. Emas dan perak itu jenis ketiga yang wajib dizakati. Nisabnya emas 20 dinar. Iya. Nisabnya perak 200 dirham. Untuk sekarang kita tidak tahu itu angkanya. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala menggramkannya. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Kapan kita punya emas tersedikit 85 gram maka sudah wajib zakat. Itu sudah masuk nisab. Adapun perak 200 dirham. 200 dirham itu kalau digramkan adalah 595 gram. 595 gram. Kalau kita punya perak 595 gram, maka wajib kita zakati. Dan para ulama memasukkan ke nilai perak, emas dan perak adalah seluruh mata uang. Karena ilahnya sama. Sebabnya sama. Sama-sama memiliki nilai tukar. Cuman mereka berselisih dalam mengikutkan dengan apa. Sebenarnya kalau senilai dengan emas,
sepakat mau diikutkan ke emas ataupun perak sama saja. Tapi kalau di bawah nilai emas, apalagi sekarang emas lebih jauh tinggi harganya, sangat jauh dibandingkan dengan perak. Sekarang ini perak mainnya 10, 11, 12 ribu 1 gram. Kalau emas sekarang cek terakhir beberapa hari yang lalu 1,7 sekian. Emas tinggi harganya. Yang diperselisihkan adalah kalau kita punya uang rupiah atau dolar kurang dari nilai emas. Maka para ulama ada mengatakan kias ke emas sehingga tidak wajib zakat kalau kurang dari nilai emas. Ada juga yang mengatakan kias ke perak dan ini yang lebih kuat dengan 2 alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Alasan pertama, lebih rahmat terhadap miskin. Karena kalau kita hitung nilai emas, maka lama sekali baru bisa kita keluarkan zakatnya. Dengan nilai zakat emas sekarang, berarti kita punya 100 ke atas baru wajib zakat. Iya, karena kan 85 gram. Anggaplah harganya 1 juta, berarti kita harus punya 85 juta tinggal setahun baru ada zakat. Nah, ini kita tidak rahmat terhadap miskin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Karena kalau kita hitung nilai perak, itu dengan angka sekarang ya, 595 gram. Kalau kita kali 12.000, iya, berapa itu Bang Zul? 7.140. Jadi kalau kita sudah punya uang 8 juta sudah wajib zakat. Yang zakat wajib. Dan itu lebih rahmat terhadap miskin. Karena kalau kita sudah punya 10 juta kita keluarkan zakatnya. Lebih rahmat terhadap miskin. Dan lebih bagus untuk kita. Kita cepat mengeluarkan zakat. Karena zakat wajib itu juga angkanya kecil. Karena zakat yang wajib kita keluarkan dari emas, perak, ataupun rupiah adalah 1/40. Kalau pertanian kan 1/10 kalau tak ada hujan. Kalau kita airi sendiri maka 1/20. Emas, perak, demikian pula semua yang punya nilai tukar, rupiah, dolar, zakatnya adalah 1/40. Jauh lebih di bawah daripada pertanian. 1/40. Jadi kalau kita punya 10 juta, itu zakat wajibnya hanya 250.000. Kita punya 100 juta, zakat wajibnya hanya 2.500.000. Jadi murah sekali. Iya. Karena zakat terkait dengan yang punya nilai tukar, karena terikatnya hati kita adalah lebih daripada yang tidak punya nilai tukar, maka dikurangi nilainya. Itulah hikmahnya. Supaya kita tidak kikir untuk mengeluarkannya. Jadi apa yang keterkaitan hati lebih, maka syariat memberikan kemudahan. Memberikan keringanan. Iya, memberikan keringanan. Supaya kita cepat mengeluarkannya. Dan ini tentunya pendapat yang tidak diragukan, kita pilih. Ini zakat emas perak. Demikian pula seluruh yang ikut dengannya. Zakat berikutnya dan ini yang terakhir. Zakat urut at-tijarah. Zakat dari perdagangan. Para ulama ada sedikit sebenarnya perselisihan pendapat terkait dengan zakat perdagangan. Sebagian ulama mengatakan tidak ada zakatnya. Karena namanya orang berdagang itu tidak ada tinggal setahun. Kan orang putar. Tidak tinggal setahun. Sehingga mereka katakan tidak ada zakat terhadap urut at-tijarah. Tapi mayoritas mengatakan ada zakatnya. Adapun masalah tidak tinggal, memang tidak tinggal dilihat, tapi sebenarnya tinggal. Karena kan dia putar, bukan dia hilang itu modalnya. Tapi modalnya ada terus. Adapun untungnya masuknya setiap hari, bulan ini, bulan depan.
Kan enggak apa-apa, modal itu enggak sampai setahun. Karena modal itu ikut ke untung. Enggak masalah untung itu enggak sampai usia setahun. Karena untung itu ikut ke modal. Jadi kalau kita misalnya Ramadan tahun lalu mengeluarkan modal 100 juta. Ternyata Ramadan tahun ini kita perdagangkan menjadi 200 juta. Maka yang wajib kita zakati adalah 200 juta. 200 juta zakatnya sedikit, 5 juta. Hanya 5 juta karena 100 juta adalah 2.500.000. Dan ini pendapat juga tidak diragukan. Apa yang dipilih oleh mayoritas lebih bagus. Lebih bagus. Rahmat bagi miskin dan juga rahmat bagi diri si pengeluar zakat. Karena dia menunjukkan lebih segera di dalam melakukan kebaikan. Ini sedikit maklumat ilmu tentang zakat. Boleh kita tanyakan sisanya. Sisa waktu. Bagaimana dengan perhiasan emas yang campur dengan permata? Yang ditimbang bukan berat murni emasnya. Saya memiliki sekitar 30 gram lebih emas, perhiasan, gelang dan cincin. Kan sudah dikatakan tadi, 30 gram belum kalau emas. Kan emas itu 85 gram, 20 dinar. Baru dapat nisab. Jadi kalau kita punya di bawah itu, belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Ini kita punya berapa? 30 gram saja. Belum wajib zakat. Iya. Hanya boleh kalau kita mau bersedekah sunnah. Adapun wajib tidak. Karena kita masalah zakat wajib. Nabi mengingatkan wa iyyakum wa karaima amwalinas. Hati-hati dari harta orang. Jangan sampai kita ambil dia belum wajib mengeluarkannya. Jadi kalau kita punya 30 gram belum mencapai nisab emas. Belum mencapai nisab emas. Wallahu a'lam. Apakah jagung kuning dikeluarkan zakatnya Ustaz? Tadi definisinya. Dia ditakar atau ditimbang ini jagung kuning? Kan begitu saja pertanyaannya. Kapan jawaban kita ditakar? Zakat. Ditimbang? Zakat. Masukkanlah syarat kedua. Apakah dia bisa disimpan lama? Bisa. Jagung kuning bisa disimpan lama. Maka wajib zakat. Maka wajib zakat. Wallahu a'lam. Ustaz, saya punya hutang. Dan saya sudah berdoa kepada Allah beberapa tahun. Tapi sampai sekarang hutang saya belum lunas. Pertanyaan saya Ustaz, apakah kalau saya meninggal, saya diazab oleh Allah atau dimaafkan? Wah, ini masalah haknya orang. Iya, masalah haknya orang itu kita tanyakan kepada orang yang kita berutang. Dia maafkan atau tidak? Dia maafkan atau tidak? Kalau dia maafkan, alhamdulillah kita tidak diazab dengannya. Tapi kalau dia tidak maafkan, ya nanti di hari kiamat baku tukar. Kita punya amalan dan dia punya utang. Kita kasih amalannya ke dia. Kan di hari kiamat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Yang kita pakai tukar-tukar bayar adalah amalan yang pernah kita lakukan. Adalah amalan yang pernah kita lakukan. Adapun kalau kita berdoa untuk dibayarkan utangnya tapi belum, ya sabar, berdoa terus. Berdoa terus. Tapi berapa utangnya ini? Sebetulnya bisa kita bayarkan. Hah? 100.000 Ji. Kalau sedikit, bayarkan saja. Kita ta'awun. Afan Ustadz bertanya, adakah tuntunan dari Nabi ataupun dalil yang sahih mengenai sholat tasbih
Sholat hajat dan sholat taubat dikerjakan, dirangkaikan sholat lail Ustadz. Kalau dirangkaikan tidak. Masalah sholat tasbih ada dalilnya dhaif. Sholat tasbih. Sholat hajat. Juga tidak ada sholat hajat itu. Yang ada adalah sholat istikharah. Meminta pilihan kepada Allah. Iya, kalau kita ada kebutuhan ragu dalam sesuatu masalah, maka dianjurkan bagi kita untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat taubat dianjurkan. Tapi untuk dirangkaikan dengan sholat malam tidak. Itu tidak ada tuntunannya. Tapi kapan kita jatuh dalam kesalahan dan kita ingin sholat taubat 2 rakaat, sunnah. Untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terus ada ternyata pernyataan saya kemarin itu menimbulkan perdebatan sedikit. Yaitu masalah adanya penyakit menular atau tidak. Jadi saya bilang kan tidak menular. Saya tentunya berbicara bukan sebagai dokter. Saya sebagai ustadz. Sebagai mubalik di KTP-nya. Iya. Kita kalau berbicara masalah syar'i, kalau teman-teman dokter ada yang bilang bahwa ada penyakit menular, itu urusannya. Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Adapun kita berbicara masalah dalil syar'i. Jadi Nabi SAW bersabda, cuma saya waktu itu memang kemarin tidak sebutkan dalil. Tidak sebutkan dalil. Jadi dasar dari apa yang saya katakan itu, Nabi SAW bersabda, la adwa. Tidak ada yang namanya adwa, penyakit yang menular. Sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, tapi ada yang sakit, terus sakit yang lain. Nabi bertanya balik kepadanya yang membuat sahabat itu diam. Siapa yang menularkan yang pertama? Kalau memang penyakit menular itu ada, yang pertama siapa yang menularkannya? Yang benarnya adalah penyakit itu turun dari langit dan Allah turunkan obatnya. Untuk menguji kita. Ini maksudnya kita berbicara syar'i. Kita tidak berbicara dokter. Kalau ada teman-teman jadi yang dokter bilang ada yang menular, itu urusan tak. Tapi kita ini, kalau saya pribadi sebagai ustadz, bukan dokter, alhamdulillah. Iya, kita ditunjuki oleh dalil seperti itu. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan dalil itu dalam kitab Tauhid. Karena masalah meyakini kita sakit karena ada orang sakit di samping kita, ini bisa syirik. Bisa syirik kecil. Kalau kita yakini Allah yang membuat saya sakit, tapi karena sebab teman di samping. Ini syirik kecil. Tapi kalau kita yakini bahwa saya sakit karena sholat di samping orang batuk, bukan Allah yang kasih sakit, syirik besar. Makanya dimasukkan dalam pembahasan tauhid. Ini maksudnya dalam masalah kita ustadz. Jadi itulah dalil dasar dari pembahasan itu. Saya katakan kemarin seperti itu. Adapun yang meyakini bahwa penyakit itu menular, ya masing-masing kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Karena masalah penyakit juga adalah diurus dalam syariat. Wallahualam. Dia. Ada lagi? Fadal Pak. Ada mic-nya itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya ke Ustaz ini soal zakat harta dalam bentuk properti. Taruhlah rumah, toko, apalagi rumah kos misalnya. Itu bagaimana zakatnya itu Ustaz? Baik. Untuk rumah, kendaraan,
Kalau kita pakai sendiri, tidak ada zakatnya. Mobil kita pakai sendiri, motor yang kita pakai sendiri, tidak ada zakatnya. Iya. Kalau rumah itu kita beli untuk tabung harta saja, maka ini yang ada zakatnya. Suatu saat kalau naik, kita akan jual, bukan untuk dipakai tinggal, maka ini ada zakatnya. Iya. Berapa zakatnya? Maka selama belum dijual, harga beli. Selama belum dijual. Jangan ditaksir harga sekarang. Tapi harga waktu kita beli. Adapun kalau sudah dijual, maka harga modal ditambah harga untung. Baru kita keluarkan zakatnya. Itu semua barang yang kita perdagangkan seperti itu. Selama belum terjual, harga beli kita. Tapi kalau kita sudah jual, maka harga modal, harga beli ditambah harga jual. Untungnya. Adapun yang Bapak sebutkan rumah kos itu adalah tidak ada zakatnya. Kecuali hasilnya. Hasil dari rumah kos, semua mesin begitu. Semua yang dipakai untuk sebagai alat, tidak ada zakatnya. Misalnya kita beli ayam petelur. Modal beli ayam petelurnya, buat kandangnya, itu tidak masuk dalam hitungan zakat. Hasilnya nanti baru terhitung zakatnya. Hasil dari mesinnya. Sama dengan semua barang dagangan. Yang diwajibkan zakat adalah yang diperdagangkan. Adapun modal yang tidak diperdagangkan, tidak dihitung dalam zakat. Kita sewa ruko misalnya, buat lemarinya misalnya, raknya, itu tidak ada zakatnya. Jadi yang diperdagangkan. Sama rumah kos tadi, rumah kos tidak ada zakatnya rumahnya, tapi hasilnya kalau tersimpan setahun dan mencapai nisab perak di atas pendapat yang kuat, maka wajib kita keluarkan zakatnya 1/40. Begitu Pak. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Itu saya syukur kalau rumah ruko biasa disewakan juga itu Ustaz. Iya, kalau ruko kita sewakan sewanya yang kita sewakan. Tapi kalau itu syaratnya harus tersimpan. Jadi kita sewakan ruko kita misalnya 30 juta. Kalau dikiaskan dengan harga perak, zakat. Tapi kalau tinggal setahun, adapun 30 juta langsung habis besok, kita pakai menikah lagi, selesai. Gitu Pak. Alhamdulillah. Ustaz. Ada ibu di atas. Ada lagi? Silakan Pak. Bismillah. Yang pertama Ustadz yang ingin saya tanyakan, kapan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah dan apakah nanti di masjid kita ini difasilitasi untuk membayar? Yang kedua, bagaimana dengan harta yang dipinjam oleh orang lain? Apakah wajib keluar zakatnya atau tidak? Baik. Untuk yang pertama, kapan waktu dikeluarkan zakat fitrah? Waktu dikeluarkan zakat fitrah itu adalah malam takbiran. Karena zakat fitrah itu dari kata zakatul fitr. Zakat yang dikeluarkan karena kita sudah genap berpuasa. Sudah ada pengumuman dari pemerintah, kita berid besok. Itulah waktu wajib. Dari malam takbiran sampai khotib naik, keluar sholat. Itu waktunya. Kapan imam keluar sholat, itu sholat id, maka sudah tidak wajib lagi, tidak ada zakat fitrah. Itu waktunya, waktu wajib. Adapun waktu boleh dikedepankan 1 hari atau 2 hari sebelum id. Boleh kita berzakat fitrah 1 hari sebelum hari id. Boleh 2 hari sebelum id. Dibolehkan. Berdasarkan penukilan Ibnu Umar, mereka dulu mengeluarkan zakat sehari atau 2 hari sebelum id. Dibolehkan. Adapun masalah itu Pak, saya bukan panitia. Silahkan Bapak tanyakan di panitia. Apakah di tempat ini ada siapkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. Allah.
Pertanyaan kedua tadi? Sudah ya? Apa tadi? Oh baik, utang. Utang terbagi dua. Para ulama rahimahumullah, kalau kita memiliki harta yang dipinjam oleh orang, maka mereka merinci yang wajib zakat padanya. Yaitu kalau si peminjam, dia pinjam uang itu dan kita masih mengharapkan dikembalikannya, artinya orang itu mampu untuk kembalikan utangnya, masih diharapkan terus seperti itu, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak diharapkan lagi kembalinya, kita kasih pinjam tadi, kemudian dia bangkrut, kena musibah langit, musibah laut, musibah tanah, akhirnya dia bangkrut, tidak diharapkan lagi kembalinya, maka utang yang seperti ini tidak wajib dibayarkan zakatnya. Itu rincian yang paling bagus dalam masalah harta yang dipinjam. Dalam masalah harta yang dipinjam. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan karena sudah lewat 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.